Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan sebuah materi tentang teks fabel. Yang pertama, yaitu yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian apa itu teks fabel. Yang kedua, unsur intrinsik fabel, dan yang ketiga, struktur teks fabel. Yang pertama, pengertian teks fabel. Apa itu teks fabel? Teks fabel adalah merupakan sebuah karya sastra yang sebagian besar mengandung tokoh-tokohnya adalah seekor binatang. Kemudian unsur intrinsik fabel yang pertama, sebelumnya apa itu yang dinamakan dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah karya sastra. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat. Kemudian yang ketiga, struktur teks fabel. Di sini ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua tentang komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat adalah koda. Tadi yang pertama sudah kita utarakan di awal, yaitu pengertian fabel. Kemudian yang kedua unsur intrinsik. Nah, sekarang akan kita perlu kita ketahui bersama satu persatu apa itu unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita fabel. Misalnya temanya tentang gotong royong, tema tentang kesetiakawanan, tema tentang sahabat. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita fabel, dan penokohan atau disebut dengan karakter perwatakan dari seorang tokoh. Ini ada 3 macam penokohan. Yang pertama adalah penokohan protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga antagonis. Penokohan protagonis ini disebut dengan penokohan yang selalu sejalan dengan tokoh utama. Kalau antagonis, penokohan yang tidak memihak antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kemudian kalau penokohan antagonis ini selalu bertentangan dengan tokoh utama. Kemudian yang ketiga, unsur intrinsik latar atau setting dibagi menjadi 3. Yang pertama latar waktu, yang kedua suasana, yang ketiga latar tempat. Latar waktu mungkin dalam kejadian cerita fabel tersebut terjadi pada waktu pagi hari, malam hari, atau siang hari. Latar suasana, dalam cerita tersebut suasananya bisa menegangkan, bisa menggembirakan, ya, bisa mengharukan. Kemudian latar tempat, dan tempatnya ini bisa terjadi di hutan, di sungai, atau di kolam, atau di tempat-tempat yang lain. Kemudian berikutnya unsur intrinsik sudut pandang. Di sini posisi pengarang dari sebuah cerita tersebut, apakah sebagai orang pertama atau orang ketiga. Kalau orang pertama berarti menggunakan kata ganti orang pertama, bisa aku atau saya. Tapi kalau kata ganti orang ketiga, sudut pandang orang ketiga, menggunakan kata ganti orang ketiga, ia atau dia. Kemudian yang terakhir adalah unsur intrinsik amanat. Amanat di sini adalah merupakan suatu pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Berikutnya, yang terakhir adalah tentang struktur teks fabel.
Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, ketiga ada resolusi, dan yang keempat adalah koda. Apa itu orientasi? Orientasi di sini biasanya pengenalan dari sebuah tokoh dalam cerita tersebut, mungkin tokoh bisa juga latarnya. Kemudian komplikasi di sini ada pemunculan sebuah masalah yang dialami oleh seorang tokoh. Dan resolusi di sini ada pemecahan suatu permasalahan. Contoh, misalnya dari awal seorang tokohnya memiliki sikap yang kurang baik, di akhir ceritanya menjadi baik. Kemudian contoh sekali lagi, di awal cerita seorang tokohnya pemalas, di akhir ceritanya menjadi rajin. Kemudian struktur yang keempat adalah koda. Di sini hampir sama dengan unsur intrinsik tadi. Yang terakhir ya, hampir sama dengan amanat, yaitu pesan pengarang kepada pembaca. Saya kira itu saja untuk materi hari ini. Semoga bisa kalian cerna dan dimengerti oleh kalian semua. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.